Kamu jangan bawel makanya. Ya ibu dong bantuin. Juga ini perawatnya mana lagi, kemarin katanya mau ke rumah tapi sekarang belum datang. Gimana sih? Sabar mas. Yang tenang ya deh, tidur deh, jangan nangis terus ya deh, capek adeknya. Yuk tidur. Ibu. Pak ada tamu pak. Iya. Ibu Ya, Diana, selamat siang. Siang. Anaknya lagi rewel bu. Dari tadi nggak bisa tidur. Ya udah ibu. Ini kenapa ya? Ya udah tidur dulu. Misi ya, misi ya pak. Iya bu, silakan. Aduh, ini anak saya kok nggak bisa. Anaknya rewel bu. Ini kok dari tadi tuh ya nangis semua terus juga ini kayaknya. Demam, ada demam? Iya, mungkin karena capek kali ya nangis terus. Sudah, jadi sebelumnya ibu masih kenal dengan saya ya? Iya. Iya, jadi saya perawat Sabrina Frilia yang dari Puskesmas Jati Asih ya Bu. Iya. Ya, sebelumnya dari minggu lalu kita sudah mengobrol-ngobrol ya Pak Bu untuk mengenai anak ibu karena tidak melakukan imunisasi pada bulan keempat ya. Betul tidak? Coba Pak ambilin buku ini, coba kita lihat. Ayo sebentar bu ya. Gimana Pak, udah ketemu? Ada nih mah. Nah, oh iya. Ya, Coba saya lihat dulu ya. Kayaknya tuh ya kemarin kan habis itu apa sih namanya, habis vaksin, tapi kayaknya tuh ada yang saya lupa gitu loh. Nah, iya Terus Bu. Nah, soalnya saya lupa itu udah atau belum, tapi akhirnya ya udah saya datang aja langsung imunisasi gitu. sebelumnya sudah sesuai ya Bu dengan jadi ibu itu telat untuk melakukan imunisasi, namun jangan khawatir. Sebelumnya ibu dan bapak tahu nggak sih tentang imunisasi? Ya imunisasi mah ngasih obat yang lewat suntikan. Kalau ibu merasa di minggu lalu kalau misalnya imunisasi itu sering sakit-sakitan, benar nggak Bu? Iya, pokoknya mah anak itu kalau misalkan habis imunisasi itu selalu demam. Jadi kita tuh khawatir gitu Iya. ya. Jadi khawatir, jadi merasa takut ya. Iya. Iya, soalnya kan ini anak kita yang pertama. Yang pertama jadi khawatir banget ya Khawatir Bu. banget. Iya saya mengerti. Nah, oleh karena itu untuk kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit mengenai apa sih imunisasi itu. Iya, jadi awalnya tuh saya kira kan Iya, awalnya. saya sakit terus setiap habis imunisasi. Nah saya kira kan kalau kata orang zaman dulu ya, Iya. saya kalau anak sakit mau pinter, jadi mas saya diemin aja. Ternyata ini saya nggak tahu. Berarti kalau anak ibu demam, ibu apain tuh Bu? Biasanya Diemin aja. kalau anak saya demam ya diemin aja karena diemin kan aja. dulu kalau kata orang tua zaman dulu kalau dikasih ASI mah obat segala-galanya. Iya betul Ibu. Jadi Ibu hanya diberikan ASI, namun dibiarkan saja tidak dikompres ya Bu. Iya, ada. Baik, nah Ibu, Pak, kita kan ini di sini saya ada media mengenai apa sih imunisasi itu. Nah, jadi benar tadi yang sudah dibilang Ibu. Jadi imunisasi itu malah adalah untuk upaya meningkatkan kekebalan tubuh pada anak ibu supaya tidak gampang sakit malahan Bu, bukan malah sakit-sakitan seperti itu. Nah sekarang ini banyak sekali angka kejadian penyakit ya, karena emang anak usia dini itu rentan untuk penyakit karena kekebalan tubuhnya belum terbentuk. Oh jadi kayak belum ada bentengnya gitu ya? Iya Mas, ya? betul Bu. Nah jadi untuk menurunkan angka kejadian penyakit lalu juga kecacatan pada bayi. Nah di sini juga terdapat. Nah, apa sih dampak kalau misalnya anak ibu ini tidak mendapatkan imunisasi? Yang pertama, jadi sering sakit-sakitan malah karena kekebalan tubuhnya belum terbentuk. Lalu yang kedua itu kemungkinan juga anggota keluarga lain juga menjadi lebih tinggi untuk sakitnya. Lalu yang ketiga ikut menyebabkan wabah penyakit di lingkungannya. Lalu juga yang keempat, komplikasi penyakit juga bisa timbul Ibu karena dari kekebalan tubuhnya itu belum terbentuk. Dan juga risiko penurunan harapan hidup.
Nah, di sini juga terdapat kita akan mengetahui lebih lanjut apa sih dari jenis-jenis imunisasi. Yang pertama itu vaksin hepatitis B atau diberikannya itu 7 hari setelah lahir. Adiknya ada ya, nanti ya. Waktu Pas awal. yang kata itu loh Pak. Yang kata waktu awal kan habis saya melahirkan tuh Iya. dikasih sama bidannya. Iya betul. Berarti udah di itu ya Bu imunisasi ya. Insya Allah udah sih hepatitis. Ya, yang kedua ini ada vaksin polio ya Bu. Jadi ini diberikan juga setelah lahir juga sudah ya Bu ya kalau polio. Iya sudah. Ya. Lalu di sini ada vaksin BCG yang bayinya berumur 1 bulan. Kalau di BCG ini ada keluhan nggak Bu anaknya Bu? Iya sama. Nyeri ya Bu di area sininya? Pokoknya setiap habis vaksin tuh selalu sakit-sakit. Terus habis itu juga kalau disentuh juga dia jadinya Nyeri, jadi rewel ya Pak ya? Iya. Saya kira tadi mau ketemu gigi, ternyata belum. Iya, nah sebelumnya berdasarkan data DPT berarti anak ibu belum ya Bu ya? Iya kayaknya saya lupa ya Pak ya. Ya jadi kalau vaksin DPT ini Oke. diberikannya pada umur 2, 3, 4 bulan ataupun 24 dan juga 6 bulan. Lalu juga ada vaksin HIV. Nah ini juga diberikan pada usia 18 bulan. Ya setelah Kayaknya emang yang bawah udah, yang atas mah belum. di vaksin DPT ya Bu. Nah di sini juga ada apa aja sih penyakit yang bisa dicegah kalau misalnya imunisasi. Nah yang pertama ini ada namanya hepatitis B karena dari virus. Jadi Iya yang pertama. betul itu kekebalan tubuh. Yang kedua ada tuberkulosis, bakteri-bakteri tubuh dari pernapasan. Ada polio juga, bisa menyerang polio. Lalu juga ada difteri atau diare. Lalu di sini ada juga untuk mencegah tetanus Bu. Oh iya saya tahu tuh Iya. yang kalau habis kena itu ya barang anting gitu. Ya, yang karat-karatan, Bu. Lalu ada pertusis atau di saluran pernapasan itu juga bisa rentan oleh Jadi bakteri. sesek gitu terus. Ya, lalu juga di sini ada HIV atau kami pula influenza tipe B. Nah, ini tuh karena disebabkan juga oleh bakteri dan terakhir juga bisa mencegah campak Bu anak ibu kalau dikasih imunisasi. Jadi berarti kalau misalkan anak saya udah diimunisasi, dia jadi nggak akan kena penyakit kayak gitu lagi gitu. Betul Bu. Oh, Kekebalan gitu. tubuhnya menjadi meningkat Bu. Oh bakalannya gitu ya Mas ya? Iya. Nah, imunisasi juga ibu bisa dapatkan kemarin ibu selama itu di puskesmas atau di rumah sakit? Gitu mah datangnya ke puskesmas. Puskesmas ya. Nah, ya, di sini juga cara pemberiannya ya Bu. Nah, hepatitis B itu yang sudah disuntikan di area paha ya Bu. Ya, mungkin Kalau- saya waktu itu mah nggak lihat kan saya habis lahiran. Oh, iya ya Bu. Saya jadi lupa. Iya kalau di hepatitis B itu di paha ya Bu. waktu itu di sini ya. Iya. Ya. Lalu juga vaksin BCG itu di area lengan sini ya Bu atau di paha juga. Polio itu di Yang diminum diminum. di mulut, betul Ibu. Lalu juga ada DPT, HB, HIV. Ini yang Ibu terlewat ya Bu ya? Iya, saya Iya, disuntikan pada paha. Lalu campak, Besok saya alarm. campak pada paha atau lengan atas. Ini waktu pemberiannya tadi sudah dijelaskan di awal. KB0 itu 0 sampai 7 hari pemberian. BCG itu kurang lebih 1 bulan. Polionya 1, 2, 3, 4 bulan. DPT, HBIB 2, 3, 4 bulan dan campak umur 9 bulan. Seperti itu, Bu. Baik, karena Ibu terlewat ya Bu imunisasinya, mungkin nanti saya akan ini ya Bu, kita nanti akan saya ke puskesmas untuk lanjutannya ya Bu. Oh, berarti kalau misalkan tadi kan saya mah ada yang kelupaan itu Iya. apa sih namanya Imunisasinya, DPT, Nah, itu Bu. berarti nanti saya lapor ke puskesmas gitu. Ya, nanti saya akan tangani ya. Oh, berarti nanti saya mah dapat rujukan dari Sinus. Iya. Oh iya.
Nah, sebelumnya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya tentang imunisasi, bahwa tadi bahwa ibu dan bapak bilang kalau anaknya jadi sering sakit-sakitan, tapi ternyata itu bukan hal sesuatu yang benar. Tadi bisa dijelaskan kembali tidak apa itu imunisasi? Ya, tadi imunisasi itu pemberian obat untuk mencegah penyakit. Iya betul. Gitu. Jadi untuk menambah sistem kekebalan tubuh. Tadi juga banyak banget ya macam-macamnya, ada hepatitis B, polio, BCG, terus apa HBO ya, HB0, terus habis itu ada campak. Nah, untuk semua itu tuh untuk mencegah penyakit kayak tadi dari pernafasan tuh ada TBC, terus habis itu ada polio, itu hepatitis. Iya betul, baik Banyak sekali. sih tadi. Ya, ibu tadi sudah benar sekali ya, sudah bisa menyebutkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya tadi ibu bilang kalau anaknya demam berarti hanya didiamkan saja ya, tidak dikompres. Nah, jadi Kan itu kata orang tua saya, cuma dikasihnya tuh ASI aja, kenapa kita juga nggak mampu buat beli obat, takut juga kalau misalkan kasih obat tidak nanti sesuai resep dokter. takutnya kita sok tahu gitu. Iya. Nah, di sini ada caranya Bu, kompres. Ibu pasti sudah, Bapak dan Ibu juga sudah dengar ya kalau misalnya kompres itu bisa menurunkan demam. Nah, di sini saya akan memberikan arahan sedikit mengenai bagaimana cara kompres pada area-area tubuh. Sebelumnya saya di sini ada alat peraga ya Bu, soalnya adiknya takut kedinginan kalau dibuka bajunya. Ya. Di sini Ibu siapkan yang namanya air hangat. Lalu Ibu siapkan lap ataupun waslap. Nah, di areanya itu di area jidat sini Bu, lalu juga di area ketiak, lalu juga di area pahanya. Di selangkangan. Di selangkangan di antara paha. Nah, di situ karena terdapat pusat dari pembuluh darah. Jadi untuk lebih cepat untuk menurunkan demamnya. Itu airnya tuh sampai kering atau masih becek-becek juga? Ya, lembab saja ya Bu. Lembab. Ya. Itu berarti kanan kiri. Iya. Iya. Oh, ini langsung Mas. Iya, kenapa Pak? Langsung. Iya, langsung aja. Ini nanti dibuka ya bajunya. Ini saya yang memakaikan alat peraga. Lalu juga di area pahanya. Itu setiap berapa menit? Setiap 15 menit Ibu bisa. Kalau kering ganti ya, kalau kering ganti. Selama 15 menit ya Bu. Berarti ini dilakuinnya sampai demamnya turun atau gimana? Iya Ibu, betul, sampai demamnya berkurang. Namun juga jangan terlalu lama, nanti anaknya takutnya juga kedinginan ya, karena posisinya kan nanti dibuka bajunya seperti itu. Berarti tapi boleh nggak sih sambil kalau misalkan dia tidur terus sambil diselimutin gitu boleh ya? Iya boleh Bu, kalau seperti itu. Sebelumnya Bu, apakah Ibu dapat mengerti bagaimana caranya? Tadi di area mana aja Bu? Saya paham sih tadi kata suster tadi di area kepala, di jidat, terus habis itu di area ketiak, sama di selangkangan, lipatan paha. Ibu sudah baik sekali ya Bu. Ibu juga Bapak juga sudah dapat menceritakan bagaimana caranya mengompres dengan baik. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Gimana Bu mengenai imunisasi? Berarti tadi nggak terlalu bahaya kan ya kalau misalkan tadi saya agak kelupaan? Iya, tidak apa-apa. Namun nanti akan di besok hari nanti Ibu silakan untuk ke puskesmas ya Bu. Nanti akan saya berikan jadwalnya. Boleh. Iya, sudah. Makasih ya, Nurse ya. Jadi Ibu dan Bapak juga sudah sangat baik ya untuk mengikuti imunisasi pembelajaran hari ini. Nah, di sini saya mempunyai leaflet ya Bu untuk sedikit kalau Ibu lupa mengenai imunisasi dan Bapak juga. Ya, diambil ya. Oh iya. Ya. Pak. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, nanti besok saya akan menemui Ibu ya Bu di puskesmas di Jati Asih ya Bu. Ya. Di pukul 9 pagi Berarti apakah Ibu ini bisa? kan ini masih demam. Iya. Berarti ya nanti dikompres aja sambil nunggu keterangan dari puskesmasnya Iya, lebih lanjut. juga. Diberikan ASI juga ya Bu. Dan cukup.
Saya permisi ya Bu, Ya, Pak. makasih, Mas.